Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan mengerjakan tugas harian 4 di minggu ketiga. Oke. Kita load dulu datanya. Di sini kita memiliki data tentang cuaca di suatu kota yang bernama Austin ya. Nah, kita akan menganalisis data cuaca ini ya. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan proses apapun dalam data science ya, kita perlu melakukan yang namanya tuh exploratory data analysis atau disingkat EDA. EDA itu adalah suatu tahap ya di mana kita mencoba untuk mendapatkan gambaran besar mengenai data kita, seperti apa data kita. Nah ya, DF-info ini adalah salah satu metode untuk melakukan EDA kayak gitu. Nah, di sini kita menemukan bahwa bahkan banyak dari kolom kita bertipe objek ya. Padahal kalau kita lihat di sini nilainya itu adalah bertipe numerik semua gitu. Tapi kenapa tipe datanya objek? Berarti pasti ada yang salah di dalam kolom tersebut ya. Coba kita lihat lebih dalam lagi salah satu data ini, misalkan ini ya. Kita coba lihat semua nilai unik dari kolom ini. Nah, ini dia. Ternyata masalahnya tuh ada di sini, teman-teman. Nah, ini nilai ini yang menyebabkan si pandas ini dia tidak bisa membuat, atau si pandas ini dia tidak bisa menjadikan kolom ini menjadi kolom numerik karena ada data ini. Data ini menyebabkan pandas membuat kolom ini menjadi objek. Nah, kita perlu mengubah tipe data dari kolom-kolom yang akan kita analisis ya. Karena untuk melakukan visualisasi scatter plot yang semacam ini, datanya itu perlu menjadi data numerik ya. Data objek tidak bisa menjadikan visualisasi untuk scatter plot. Maka kita akan memproses dulu data tersebut sehingga siap untuk dianalisis. Nah, ini dia keterangan beberapa hal yang perlu kita lakukan, dan ini step-step untuk melakukan preprocessing data ya, atau data manipulasi ya. Nah, kita akan membuat fungsi untuk memproses data yang objek ini sehingga outputnya nanti menjadi data yang bertipe numerik. Nah, sebelum saya membuat fungsi, saya akan perlihatkan step by step bagaimana proses pengubahan data, step by step preprocessing itu ya. Misalkan saya ambil contoh, kita akan mengubah kolom ini yang awalnya adalah kolom bertipe objek, akan kita ubah menjadi numerik ya. Kita lihat dulu datanya seperti apa. Terlihat tuh kan ya, selalu sama. Masalahnya itu adalah selalu ini nih. Coba yang ini. Sama juga kan ya, masalahnya selalu ini gitu ya. Ini masalah yang menyebabkan si data ini menjadi objek. Nah, sekarang kita akan mengganti dulu, mereplace data ini menjadi nilai none, karena strip ini kemungkinan adalah data yang tidak diketahui. Maka kita akan mengubahnya menjadi none atau not a number ya. Kita replace data tersebut ya. Kita ambil contoh kolom ini ya. Kita akan replace data yang bernilai strip ini menjadi not a number ya. Kita masukkan atau kita in place dengan true. Nah, ini akan langsung mengubah si objek ini tanpa harus kayak gini. Nah, tanpa harus kayak gini. Kalau kita kasih in place-nya sama dengan true,
ini akan langsung mengubah otomatis si nilai ini. Jadi ke perlu ini langsung gini saja kayak gitu. Kita coba. Nah, kayak gitu. Kita lihat dot unique kan ya, berubah menjadi nan. Nah, sekarang kita akan mengubah nilai nan ini ya. Kita akan menggantinya dengan suatu nilai nilai di belakangnya ya, atau ffill metodenya itu. Nah, kita ubah ini kan. Di sini perintahnya kan isi nilai nan dengan nilai sebelumnya di row tersebut menggunakan metode ffill-na dengan argumen metode bernilai ffill. Nah, gitu kan. Dengan metode fill-na, metodenya ffill kayak gitu. Kita enter ya. Apa ini? Ffill bentar. Oh, ini. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kita ubah tipe datanya dengan float menggunakan metode astype ya. Sekarang kita ubah tipe datanya menjadi float. Bisa gak in place? Bisa ya. Oke. Kita giniin saja. Nah, inilah data float ya kan, di tabnya jadi float ya. Yang awalnya objek ditanya objek, setelah kita ubah menjadi float ya. Nah, kita masukkan ke dalam kolom ini menjadi data baru yang bertipe float. Kita coba lihat tipe datanya lagi. Tuh kan ya, telah berubah menjadi float. Nah, proses ini akan kita lakukan secara berulang, maka kita akan membuat sebuah fungsi ya. Misalkan namanya adalah reprocess data ya. Nah, fungsi ini akan menerima sebuah input yang bernama input data series ya, data series. Kemudian data series ini akan di replace nilai stripnya menjadi nan ya. Mirip kayak gini, kita mengulang step-step ini. Kemudian in place sama dengan true, kemudian series dot fill-na, kemudian method sama ffill, kemudian in place dengan true, kemudian kita return nilainya, dimana nilainya telah diubah tipe datanya menjadi float ya. Nah, ini dia fungsi kita ya. Sekarang kita akan apply fungsi ini ke dalam kolom-kolom yang akan kita analisis, yaitu kolom ini, dan ini ya. Kita gunakan fungsi ini ke dalam kolom-kolom tersebut. Oke. Kita buat di sini. Oke, sekarang df define f, kemudian preprocess data. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu apakah berhasil atau enggak. Kan ada yang error. Error. Oh, enggak ada kolom itu ya. Define f. Oh, ini ya, define avg. Adanya ini nama kolomnya, bukan itu. Define avg. Nah, berhasil ya. Sekarang kita akan gunakan fungsi ini. Gunakan kayak gini. Kemudian kolom yang lain juga kita ubah tipe datanya. Apalagi humidity, temperature avg sama min avg. Humidity avg, temperature avg, humidity avg, temperature avg. Bentar. Humidity avg, kemudian reprocess data, humidity avg,
Apalagi udah berapa? 4 ya. Temperatur AVG sama Win AVG. Temperatur AVG sama Win AVG. Ini ya. Win AVG. Nah, data kita telah siap untuk dianalisis. Kita lihat. Nah, ya, telah siap untuk analisis. Vote. Sekarang kita tinggal memvisualisasikan data tersebut. Oke. Nah, kita akan melakukan scatter plot ya. Dimana di sini keterangannya buatlah visualisasi perbandingan kuantitatif scatter plot sehingga menghasilkan gambar seperti di bawah. Keterangannya, color map adalah Coulomb. Nah, kita buat dulu figur sama aksisnya. Fixage-nya 12 atau 14,8 gitu ya. Kemudian ax.scatter ini adalah humidity dan ini ada dew point ya. Humidity. Kemudian y-nya adalah dew point ya. Y-nya dew point. Oke, kemudian kita berikan warna terhadap setiap data point dengan nilai dari kolom temperatur AVG dan color mapnya Coulomb. Jadi kita akan mengencoding si nilai dari temperatur AVG menjadi warna ya. Kemudian si mapnya, color mapnya adalah Coulomb. Oke. Dan stage-nya kita juga definisikan dengan kolom Win AVG MPH dan dikalikan 20 agar size terlihat lebih besar. Oke. DF Win AVG MPH ya. Dikalikan 20. Kemudian kita show dulu datanya. Nah, mirip kan ya? Sekarang kita akan memberikan title, label, dan color bar ya. Pertama kita color bar dulu ya. Kita masukkan dulu yang variabel, misalkan map bar lah ya. Kemudian kita panggil fig.color bar ya, kalau salah color bar metodenya tuh. Coba dulu. Betul ya, color bar. Kemudian kita berikan label dan title ya. ax.set x label. Kemudian ax.set my label. Kemudian ax.set title. Titlenya apa? Austin Weather ya. Kemudian labelnya dew point AVGF ini nih. Dew point AVGF. X labelnya adalah humidity AVG persen. Ini dia. Dan selesai ya, sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.